Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi dari Studio Gubuk Arsitektur. Dan di sini sudah ada desain dari teman saya sekaligus partner saya di Gubuk Arsitektur, namanya Ilham Ali Asri. Dan kebetulan juga bangunan ini atau desain ini sudah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Munah, Kota Raha. Ya, kita bakal bahas desain dari teman saya. Langsung aja ke desainnya. Yang pertama, kita bakal bahas bentuk fasad dan tampilan dari rumah ini. Oke, masih menggunakan konsep modern minimalis dengan penerapan batu alam, cat putih, dan bisa dikatakan warnanya ini abu-abu mendekati hijau sih, atau bahasa Inggrisnya dark slate gray. Ya, dan kita bisa lihat di sini juga ada beberapa kolom atau tiang sebagai pembentuk estetika dan juga sebagai penopang dari dak beton yang ada di teras rumah ini. Oke, kita bakal putar-putar sebentar agar kalian bisa lihat model dari rumah ini. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita bakal masuk dari atap ya. Jadi kita bakal bahas dulu atap dari rumah ini. Oke, atap dari rumah ini menggunakan jenis atap perisai. Jadi seperti yang kalian lihat, ini yang namanya atap perisai. Atap perisai itu terdiri dari 3 susunan untuk bagian luarnya ya. Di sini ada yang namanya jurai luar ya, jurai luar, dan di sini jurai dalam. Ya, jadi ini namanya jurai dalam, ini jurai luar. Terdapat atau terdiri dari 2 jurai. Nah, yang ini nih namanya nok ya. Jadi nok ini yang nama nama dari atap perisai ini, bagiannya ini namanya nok. Nah, ini nok juga. Oke. Jadi kita sudah lihat dan kita bakal masuk ke bagian rangka dari atap perisai ini. Oke, untuk rangka dari atap perisai ini sebenarnya nggak begitu detail sih ya. Jadi kalau detailnya itu ada di gambar 2 dimensi, dan gambar 3 dimensi ini hanya untuk memperlihatkan bentuk rangka atap namun tidak terlalu detail. Jadi di sini rangka atapnya, kalau untuk bahasa Inggrisnya ini namanya river. Jadi ini namanya river, pembentuk kemiringan atap dan terdiri dari beberapa kuda-kuda. Ini kuda-kuda, ini juga kuda-kuda, ini juga kuda-kuda ya. Jadi seperti itu. Oke, bagian-bagiannya sih ini untuk bagian ini namanya balok tarik ya. Jadi ini namanya balok tarik dan ini namanya sokong. Saya nggak tahu nama simpelnya apa, yang penting ini namanya sokong. Atau fungsi utamanya sebagai pembantu kekuatan dari si kuda-kuda ini. Jadi seperti itu. Ini yang kuning ini nih kuda-kuda yang bentuk segitiga ini ya. Dan ini balok yang manjang ini namanya balok tarik. Oke. Dan selanjutnya jika kalian pengen pakai penutup atap langsung lembaran seng ya, ini namanya gording. Jadi ini yang keliling putih ini namanya gording ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu begitu detail sih teman saya gambar, hanya sebagai pembentuk atau agar bisa memperlihatkan bentuk 3 dimensi ya dari bentuk rangka atap ini gitu. Dan kalau gambar detailnya sih ada di gambar 2 dimensi. Oke, kita langsung masuk ke dalam dari denah rumah ini. Oke, kita bakal masuk ke denah rumah ini. Oke, udah masuk ya ke denah rumah ini, agar kalian bisa melihat pembentuk atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ini ya. Jadi seperti ini nih, ada terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sebenarnya untuk denah rumah ini sebenarnya sudah ada revisi beberapa kali ya. Dan ini revisi kedua dari terakhir ya. Jadi
Untuk revisi terakhirnya sih atau yang udah bener itu saya belum tampilkan di sini. Dan ya, kalian bisa lihat kekurangannya adalah di kamar mandi. Untuk rumah dengan luas seperti ini dan ada 1 2 3 4 kamar, itu seharusnya atau minimal memakai 2 WC ya. Jadi seperti itu. Jadi kekurangannya dari desain Dena ini itu kurang WC-nya doang sih. Jadi di revisi itu sudah ada WC-nya. Dan kenapa saya pakai ini, karena tidak merubah bentuk atapnya. Jadi saya pakai ini aja gitu. Dan kalian bisa lihat ya, kamarnya juga sudah cukup besar. Dan di sini terdapat bisa dipakai atau difungsikan sebagai ruang komunal, tergantung dari penataan interior di dalam ruangan dan keinginan dari sang owner itu. Jadi di sini kalau depan ya jelas kita pakaikan untuk ruang tamu, tergantung dari seberapa besar space yang dibutuhkan si owner untuk membuat sebuah ruang tamu. Jadi langsung aja dipakaikan sekat ya, sekat non permanen, agar rumah itu terlihat lebih luas. Jadi kalau misalnya mau diteruskan, kalau ada acara atau apa gitu kan, digabung antara ruang tamu, ruang keluarga, ruang nonton, itu bisa dipindah-pindahkan sekatnya, karena sekatnya tersebut non permanen, jadi nggak permanen. Oke, kalian sudah bisa lihat dari pembentukan desain ini atau desain rumah ini. Dan ini juga kalian bisa lihat juga tadi fasad dan rangka atapnya. Oh ya, ngomong-ngomong, dari sebenarnya kenapa belakangan ini Studio Gubuk Arsitektur mendesain memakai bentuk atap plana daripada perisai, karena seperti yang kalian lihat ya, dari atap plana dan perisai itu akan lebih banyak memakan balok ya, memakan banyak balok kalau kita menggunakan atap perisai. Tapi tergantung budget sih. Dan kalau misalnya atap plana ya, pembentukan atapnya juga dan rangka kuda-kudanya juga tidak terlalu rumit atau simple tepatnya. Oke, di sini nih masih memakai konstruksi kayu ya. Jadi masih memakai konstruksi kayu. Kalau memakai konstruksi baja juga bakal berubah lagi gitu. Jadi nanti saya bakal tampilkan di sini. Ini adalah konstruksi baja. Jadi kalian bisa lihat penggambarannya seperti yang tadi saya bilang. Di sini ini river. Dan di sini adalah kuda-kuda ya, jadi sebagai penopang atau dari gaya river ini gitu. Jadi dari gaya pembentuk kemiringan ini atau beban ini ditopang sama kuda-kuda ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar di samping ya. Dan ya, mungkin saya rasa cukup dari studio kami, dan kita bakal berjumpa lagi di next video berikutnya. So, untuk kalian semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan see you di next video.